Belakangan ini, para pemimpin palsu dan antikristus mulai memperdaya orang-orang di gereja. Dan para orang jahat mengganggu kehidupan gereja. Aku tidak mengerti. Tuhan itu benar. Mengapa dia tidak menghukum dan menghentikan para antikristus itu? Mengapa dia izinkan mereka menindas orang pilihannya di gereja dan mengganggu pekerjaan gereja? Apa pendapat semua orang tentang ini? Aku juga pernah bingung tentang hal ini. Dulu kupikir karena Tuhan itu benar, orang jahat seharusnya segera mendapatkan ganjaran dan dihukum oleh Tuhan. Jika tidak, aku akan berpikir Tuhan itu salah. Kita berpikir seperti itu karena tidak sungguh memahami kebenaran Tuhan. Benar. Hikmat dan kehendak baik Tuhan ada di belakangnya, yang membuat antikristus dan pemimpin palsu muncul di gereja. Carilah kebenaran, lalu kita akan melihat kebenaran Tuhan. Iya. Aku akan ceritakan pengalamanku. Bagus. Pada bulan September 2012, aku mengepalai pekerjaan gereja saat bertemu pemimpinku, Yen Chuo. Rupanya dia telah meminta saudara-saudari mengkhotbahkan Injil dari rumah ke rumah. Ini adalah pelanggaran prinsip yang serius. Tentu. Jadi, aku dan rekanku berkata kepadanya, kita harus mematuhi prinsip-prinsip rumah Tuhan saat menyebarkan Injil. Yang kau lakukan ini melanggar prinsip, dan jika orang tak percaya atau orang jahat datang ke gereja, itu akan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Berbahaya jika mengkhotbahkan Injil dengan cara itu. Jika seseorang memanggil polisi, kau akan melemparkan saudara-saudari kita ke singa. Benar. Dia mengabaikannya dan menyebut kami kerbau yang dicocok hidungnya. Di sejumlah pertemuan setelah itu, dia sering memarahiku dan rekanku, berkata kami menghalangi pekerjaan Injil di rumah Tuhan. Kami berdua merasa sangat dikekang olehnya. Bagaimana dia bisa begitu? Iya. Pada bulan Desember tahun itu, anggota regional kami pergi mengkhotbahkan Injil seperti perintah Yen Chuo, dan akhirnya lebih dari 100 orang ditangkap. Sebanyak itu? Iya. Ini adalah pukulan besar bagi pekerjaan rumah Tuhan. Tetapi Yen Chuo sama sekali tidak menyesal. Aku tidak pernah melihatnya membedah atau merenungkan secara mendalam kecongkakan atau kecerobohannya. Pada bulan November 2013, aku bertanggung jawab membuat video gereja. Aku perhatikan dia masih dengan congkak melakukan sesuai kehendak hatinya. Dia akan memarahi dan menghukum siapapun yang menyatakan pendapat berbeda. Dia berulang kali menahan video yang dikirim orang-orang untuk ditinjau. Akibatnya, saudara-saudari tak mendapat petunjuk atau bantuan tepat waktu dari rumah Tuhan. Aku tunjukkan beberapa kekurangan dalam cara dia melakukan tugasnya dan memberi saran, tetapi dia tak berubah. Dia tidak mendengarkan dan berkata, akulah yang congkak. Pada bulan Mei 2014, dia membuatku diberhentikan dan dipulangkan. Setibanya di rumah, aku kebetulan membaca beberapa prinsip tentang mengenali antikristus dan pemimpin palsu. Membandingkannya dengan perilaku konsisten Yen Chuo, aku akhirnya menyadari betapa congkak dan jahatnya dia. Dia selalu ceroboh dan berlaku seperti diktator dalam tugasnya. Dia tidak menerima kebenaran atau saran dari saudara-saudari, justru menindas dan menghukum orang-orang. Bukankah perilakunya menunjukkan dia antikristus yang membenci kebenaran? Iya. Melihat perilakunya yang sesungguhnya, aku merasa sangat terkejut. Selama 2 tahun kami bekerja bersama, aku telah melihat perilaku dan pendekatannya, tetapi aku menganggap itu ungkapan kerusakan. Aku tak pernah gunakan firman Tuhan untuk membedah naturnya atau jalan yang dia ikuti. Jadi, setiap kali berada di dekatnya, aku harus toleran dan sabar, yang akhirnya memengaruhi pekerjaan rumah Tuhan. Aku berpikir, jika Yen Chuo terus menjadi pemimpin gereja, dia akan makin mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Benar. Aku melaporkan masalah ini ke rumah Tuhan. Aku berdoa dan menulis surat untuk melaporkan dia. Di akhir surat itu, aku menambahkan satu hal lagi. Aku tahu saat itu ada sebuah video yang bermasalah, jadi aku meminta rumah Tuhan untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi saat hendak mengirimkan surat lengkapnya, aku mulai mengalami keraguan. Kupikir sebelumnya aku telah memberikan saran kepadanya dan juga menunjukkan masalah dalam tugasnya, tetapi itu tak berjalan baik dan dia mengirimku pulang. Kini aku tak bisa melakukan tugasku. Jika aku kirim surat yang melaporkan masalahnya, lalu entah bagaimana dia membacanya, dia akan menuduhku menyerang pemimpin dan pekerja, lalu bagaimana denganku? Aku harus melupakannya. Karena aku sudah keluar, sebaiknya aku tidak mengacaukan keadaan.
Namun kemudian aku berpikir, hari ini Tuhan telah membimbingku untuk melihat Yen Chuo berjalan di jalan antikristus. Iya. Jika aku tak melaporkan ini, pekerjaan rumah Tuhan dan saudara-saudarilah yang akan terdampak. Iya. Iya. Jika begitu, bukankah aku akan menjadi pelayan iblis dan orang jahat? Aku merasa sangat bimbang antara kepentingan rumah Tuhan dan saudara-saudari di satu sisi dengan prospek masa depanku di sisi lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Selama beberapa hari, aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, meminta dibimbing ke jalan yang benar. Aku lalu membaca firman Tuhan. Aku akan bacakan. Baiklah. Engkau harus memiliki keinginan dan keberanian untuk disempurnakan, dan jangan selalu berpikir dirimu tidak mampu. Apakah kebenaran itu pilih kasih? Bisakah kebenaran sengaja menentang orang? Jika engkau mengejar kebenaran, bisakah itu memberatkanmu? Jika engkau berdiri teguh demi keadilan, apakah itu akan menjatuhkanmu? Jika benar cita-citamu mengejar kehidupan, dapatkah kehidupan menghindarimu? Engkau tidak memiliki kebenaran, bukan karena kebenaran mengabaikanmu, tetapi karena engkau menjauhinya. Engkau tidak dapat berdiri teguh demi keadilan, bukan karena ada yang salah dengannya, tetapi karena engkau yakin itu tidak sesuai dengan fakta. Engkau belum memperoleh kehidupan walau telah lama mengejarnya, bukan karena hidup tidak memiliki hati nurani terhadap engkau, tetapi karena engkau tidak memiliki hati nurani terhadapnya dan telah menghalaunya. Engkau hidup dalam terang, tetapi tidak mampu mendapatkan terang, bukan karena terang itu tidak dapat menerangimu, tetapi karena engkau tidak memperhatikan keberadaannya, sehingga terang itu diam-diam meninggalkanmu. Jika engkau tidak sungguh mengejar, bisa diartikan engkau hanyalah sampah dan tidak memiliki keberanian dalam hidupmu, serta semangat untuk melawan kekuatan kegelapan. Engkau terlampau lemah. Engkau tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan iblis dan hanya bersedia menjalani kehidupan yang aman dan mati dalam kebodohan. Yang harus engkau capai adalah pengejaranmu supaya ditaklukkan. Inilah tugas wajibmu. Jika engkau puas hanya dengan ditaklukkan, engkau menghalau kehadiran terang itu. Engkau harus menderita kesukaran demi kebenaran, menyerahkan diri, dan menanggung penghinaan demi kebenaran, dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami penderitaan yang lebih besar. Inilah yang harus engkau lakukan. Amin. Amin. Benar. Benar. Membaca kutipan ini memberiku keyakinan dan kekuatan. Ya, pikirku, aku tak boleh dikalahkan kekuatan gelap ini. Aku tidak pernah mengamati Yen Chuo sebelumnya. Namun kini Tuhan telah mengatur agar aku bisa melihat naturnya, esensinya, dan jalan yang dia ikuti. Aku seharusnya mengambil sikap dan melaporkannya. Amin. Tetapi aku justru mendengarkan filosofi iblis, biarkan itu berlalu jika tidak memengaruhi pribadi orang demi masa depanku. Aku melihat betapa egoisnya diriku tanpa hati nurani atau nalar. Aku memikirkan tahun-tahun percaya kepada Tuhan, serta menikmati penyiraman dan makanan firman Tuhan. Namun pada saat genting ini, kuabaikan hati nurani demi kepentinganku dan menutup mata terhadap rumah Tuhan. Aku tidak tahu berterima kasih, jahat, dan tercela. Menyadari hal ini, aku berpikir, aku harus bertindak dengan hati nurani dan rasa keadilan, terapkan kebenaran, lindungi pekerjaan rumah Tuhan. Iya. Jadi, aku datang ke hadapan Tuhan lagi dalam doa dan membuat resolusi ini. Apapun konsekuensi dari menulis surat laporan ini, aku tidak bisa menjadi pembantu iblis hanya untuk melindungi kepentinganku. Aku telah melihat masalah Yen Chuo, jadi aku harus mengungkap perbuatan jahatnya dan melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Amin. Aku lalu mengirim laporan itu ke rumah Tuhan. Aku merasa sangat lega setelahnya dan memiliki perasaan damai di hatiku. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku menunggu dengan cemas agar rumah Tuhan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah Yen Chuo dan agar saudara-saudari melihat antikristus itu apa adanya lalu menolaknya. Lalu apa yang terjadi? Iya, katakanlah. Sayangnya, keadaanku semakin parah karena perihal surat itu. Bulan Agustus 2014, gereja mengizinkanku melakukan tugasku lagi. Namun, pada pertengahan Oktober, seorang pemimpin bernama Lee datang ke tempatku. Dengan ekspresi galak di wajahnya, dia bertanya, "Apakah kau menulis surat laporan sebelumnya?" Aku mengiyakan. Tampak tidak senang, dia berkata, "Yen Chuo bertanggung jawab atas pekerjaan gereja dan aku sering berhubungan dengannya. Aku tak pernah tahu atau dengar dia bersikap seperti pemimpin palsu atau antikristus. Suratmu itu hanya tuduhan terhadap pemimpin dan pekerja." Aku tak bisa mempercayai telingaku saat dia mengatakan itu.
Aku tak pernah bayangkan kesudahan seperti itu setelah menunggu 4 bulan. Namun, apapun perkataannya, aku tetap tenang. Karena aku tahu, aku menulis surat tentang Yan Chuo menurut fakta dan prinsip. Tidak mungkin itu tuduhan palsu. Pemimpin Lee lalu berkata, surat laporanmu menyebutkan tentang menonton beberapa video. Jadi rumah Tuhan menghabiskan 2 bulan untuk menyelidiki dan meninjau. Itu sangat mengganggu pekerjaan rumah Tuhan dan menyinggung watak Tuhan. Dia bilang, itulah yang dikatakan pemimpin senior. Ucapan ini benar-benar membuatku terguncang. Aku tidak pernah membayangkan suratku akan menyebabkan gangguan parah pada pekerjaan rumah Tuhan dan menyinggung wataknya. Jika keadaannya seperti yang dia katakan, aku telah melakukan kejahatan besar. Aku tiba-tiba merasa kehabisan energi dan tak kuasa menahan tangis. Pemimpin Lee lalu berkata, berkemaslah, pulang dan renungkan perbuatanmu. Setelah selesai merenung, kau bisa lakukan tugasmu lagi. Aku duduk di bus pulang dengan pikiranku yang kalut dan beban yang sangat berat di hatiku. Aku telah lama percaya kepada Tuhan, tetapi aku telah menjadi orang jahat yang sangat mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Aku tenggelam dalam rasa bersalah dan penyesalan, serta tidak tahu apa yang menantiku di masa depan. Aku memanggil Tuhan, memintanya melindungi hatiku. Bagaimanapun Tuhan memperlakukanku, aku akan mematuhi pengaturannya. Aku tidak pernah menyalahkan Tuhan. Benar. Syukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, aku perlahan-lahan menjadi tenang. 3 hari setelah pulang, aku memikirkan perkataan Lee dan mulai memiliki pertanyaan. Kristus dan kebenaran berkuasa di rumah Tuhan, serta ada prinsip untuk semua tindakannya, termasuk cara menangani orang. Benar. Rumah Tuhan tak akan menilai berdasarkan perilaku sementara seseorang. Iya. Jadi atas dasar prinsip apa mereka memperlakukanku seperti ini? Apakah yang dikatakan pemimpin Lee itu benar? Aku tidak bisa memahaminya. Tetapi aku tahu, apapun kebenarannya, Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Jadi aku harus tunduk pada pengaturannya. Tidak lama kemudian, pemimpin gereja menempatkanku dalam kelompok pertemuan. Sebulan setelah itu, aku ditugaskan menghadiri pertemuan di rumah dengan ibuku, dan kami tak boleh bertugas lagi. Saat itu aku tahu kami sedang dikucilkan. Aku telah percaya kepada Tuhan selama ini. Tetapi kini aku tidak hanya terisolasi di rumah, aku bahkan tak bisa bertugas lagi. Aku merasa sangat kehilangan. Selama masa itu, aku sering bermimpi menghadiri pertemuan dan bertugas bersama saudara-saudariku. Aku akan bangun dan tak bisa tidur lagi. Setiap malam terasa begitu lama, sangat tak tertahankan. Ibuku menderita bersamaku selama masa-masa itu. Terutama saat mendengarnya menangis, di malam hari saat dia berdoa, aku akan menyalahkan diri sendiri dan merasa sangat sedih. Aku merasa menjadi penyebabnya. Masa-masa itu adalah yang tersulit yang pernah kualami sejak mulai percaya kepada Tuhan. Selain terus berdoa kepada Tuhan, aku tak punya cara lain untuk menghilangkan sakit hatiku. Aku lalu bertanya kepada pemimpin gerejaku, apakah aku bisa melakukan tugasku lagi? Dia berkata, kau masih ingin melakukan tugasmu? Jika tidak merenungkan diri sebagaimana mestinya, kau akan dikeluarkan. Mendengar dia mengatakan ini, aku merasa sangat putus asa. Saat itulah aku tahu melakukan tugasku hanya mimpi belaka. Para pemimpin ke rumah kami untuk pertemuan setiap minggu. Sebenarnya mereka datang untuk bertanya tentangku, melihat apa aku menyebarkan hal negatif atau membentuk kelompok. Jadi setiap kali mereka datang untuk bertanya tentangku, aku akan sangat tertekan. Terkadang aku ingin bertanya, mengapa kalian memperlakukanku seperti ini? Aku menulis surat melaporkan Yan Chuo berdasarkan prinsip. Namun alih-alih menyelidiki dia, kalian malah mengurungku di rumah. Apa melakukan kebenaran itu salah? Aku merasa sangat kesal. Terkadang aku berpikir, mengapa melakukan kebenaran mengakibatkan ini? Aku percaya Tuhan itu benar, tetapi aku tak bisa melihat kebenarannya pada kejadian ini. Aku merasa sangat bingung. Aku hanya berpegang pada hal paling dasar,
tak berdosa lidah atau menyalahkan Tuhan. Aku sering datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, memintanya membimbingku untuk memahami kehendak-Nya dan tidak salah paham terhadapnya. Pada masa tersulit dan paling menyakitkan itulah, aku membaca firman Tuhan. Aku akan membacakannya. Bagus. Bagaimana seharusnya orang dapat mengetahui dan memahami watak Tuhan yang benar? Ketika orang benar menerima berkat-Nya dan orang jahat dikutuknya, ini semua adalah contoh keadilan Tuhan, bukan? Dikatakan bahwa Tuhan memberi upah orang baik dan menghukum orang jahat, dan Dia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Benar bukan? Namun dewasa ini, orang-orang yang menyembah Tuhan dibunuh atau dikutuk, atau tidak pernah diberkati, atau diakui olehnya, betapapun banyaknya mereka sembah Dia, Dia abaikan mereka. Tuhan tidak memberkati orang jahat ataupun menghukum mereka, tetapi mereka kaya dan memiliki banyak keturunan, semuanya lancar dan mereka sukses dalam segala hal. Apakah ini keadilan Tuhan? Beberapa orang berkata, Tuhan tidak adil. Kami menyembah Dia, tetapi Dia tidak pernah memberkati kami. Sedangkan orang jahat yang menentang dan tidak menyembah Dia, hidup makmur dan kedudukannya lebih tinggi dari kami. Tuhan tidak adil. Apa yang hal ini tunjukkan kepadamu? Aku baru saja memberimu 2 contoh. Yang mana yang berbicara tentang keadilan Tuhan? Sebagian berkata, keduanya perwujudan keadilan Tuhan. Mengapa mereka berkata begitu? Pengetahuan manusia akan watak Tuhan keliru. Pengetahuan itu ada di antara pemikiran dan cara pandang mereka dalam perspektif bersifat transaksi, atau dalam perspektif baik dan jahat, benar dan salah, atau perspektif yang logis. Ini perspektif mereka tentang Tuhan. Orang macam itu tak sesuai dengan Tuhan, dan cenderung menentang Dia, dan mengeluh tentang Dia. Tuhan akan melakukan apa yang seharusnya Dia lakukan, dan wataknya adalah adil. Keadilan tak berarti adil, masuk akal, egalitarianisme, atau berdasarkan pekerjaan, atau memberimu upah untuk pekerjaan yang kau selesaikan, atau memberikan hakmu sesuai upayamu. Ini bukanlah keadilan. Tuhan akan tetap benar bahkan jika Dia menyingkirkan Ayub setelah Ayub menjadi kesaksian bagi Dia. Mengapa ini disebut kebenaran? Manusia mengatakan Tuhan itu benar ketika sesuatu sesuai gagasan mereka, tetapi jika sesuatu tidak sesuai atau tidak dapat dipahami mereka, mereka merasa sulit mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Esensi Tuhan adalah keadilan. Walaupun tidak mudah memahami tindakannya, semua yang dilakukan itu adil. Hanya saja orang tak memahaminya. Ketika Tuhan menyerahkan Petrus kepada iblis, bagaimana respon Petrus? Manusia tak mampu pahami tindakanmu, tetapi semua yang kau lakukan mengandung maksud baik dan keadilan. Bagaimana bisa aku tidak mengucapkan pujian atas perbuatan bijakmu? Saat ini kau seharusnya paham, Tuhan tidak memusnahkan iblis untuk menunjukkan betapa iblis telah merusak manusia dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka pada akhirnya. Karena tingkat kerusakan yang dilakukan iblis terhadap manusia, mereka seharusnya melihat dosa mengerikan karena kerusakan yang diakibatkan iblis. Ketika Tuhan memusnahkan iblis, manusia akan melihat kebenaran dan wataknya yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah benar. Walaupun itu tak terpahami olehmu, kau tak boleh membuat penilaian sesuka hatimu. Jika kau mengatakan, Tuhan tidak adil karena sesuatu yang kau anggap bertentangan dengan gagasanmu, maka engkaulah yang tidak masuk akal. Engkau melihat Petrus mendapati beberapa hal tidak bisa dipahami, tetapi dia yakin ada hikmat Tuhan dan maksud baiknya di dalam hal-hal itu. Manusia tak mampu memahami segalanya. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Jadi, mengenal watak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Amin. Firman Tuhan bersinar seperti lentera dalam kegelapan, dan aku tiba-tiba mengerti. Aku tidak bisa melihat kebenaran Tuhan karena mencoba memahaminya menggunakan gagasan dan imajinasiku. Saat melihat para antikristus dan pemimpin palsu itu mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, aku percaya melaporkan mereka dengan jujur adalah perbuatan baik dan benar yang seharusnya memberiku perlindungan Tuhan. Kupikir mereka akan segera ditangani dan hanya itulah kebenaran Tuhan. Namun aku mendapati setelah melaporkan masalah ini, mereka bergeming dan masih tetap bertindak sembrono, sementara aku justru dikurung dan juga dikucilkan. Aku mulai meragukan kebenaran Tuhan pada titik itu. Setelah membaca firman-Nya, aku mengerti bahwa
Esensi Tuhan adalah benar. Tindakannya sesuai gagasan kita atau tidak, itu selalu mengungkapkan kebenarannya. Amin. Ini seperti ujian Ayub. Dia adalah pria yang sempurna di mata Tuhan, tetapi Tuhan menyerahkan dia kepada iblis dan mengambil kekayaan serta anak-anaknya. Ini kebenaran Tuhan. Amin. Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mengandalkan imannya untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan. Lalu Tuhan memberkatinya dengan umur panjang dan kekayaan, serta anak-anak yang lebih baik. Ini juga kebenaran Tuhan. Benar. Misalkan, setelah Ayub memberikan kesaksian, Tuhan tidak memberkatinya, justru menghancurkannya. Itu kebenaran Tuhan juga. Iya. Esensi dan watak Tuhan pada dasarnya benar. Jadi semua yang dia lakukan adalah benar. Amin. Aku lalu teringat Petrus yang menjalani banyak ujian dan pemurnian, tetapi tetap memuji kebenaran Tuhan. Dia tidak bisa memahami semua yang terjadi, tetapi percaya bahwa kebenaran dan hikmat Tuhan ada di balik itu semua. Lalu ada aku. Aku tidak benar-benar memahami kebenaran Tuhan, tetapi menilainya berdasarkan bagaimana hal-hal muncul dan kesudahannya sesuai gagasanku atau tidak. Saat yang Tuhan lakukan sesuai gagasanku dan menguntungkanku, aku percaya pada kebenarannya. Namun saat dia mengatur situasi yang tak menguntungkanku, aku mulai meragukan kebenarannya. Percaya hal-hal yang telah dia atur tidak adil. Meskipun tidak pernah menyalahkan Tuhan secara terbuka, aku terus berdebat dengannya di dalam hatiku. Aku melihat betapa tidak masuk akalnya diriku. Tuhan bukannya tidak benar. Akulah yang tidak memahami Tuhan. Aku terlalu egois dan curang. Aku tidak mencari kebenaran atau belajar dari situasi yang dia atur untukku. Sebaliknya, aku berdebat dan terobsesi dengan kepentinganku. Jadi, aku merasa buruk dan jatuh ke dalam kegelapan. Iya. Aku akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menggunakan situasi ini untuk memperbaiki pandanganku yang keliru agar aku tak mencoba memahami kebenarannya melalui gagasanku lagi. Aku merasa akhirnya mengerti apa yang terjadi. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa, bersedia tunduk kepada pengaturannya, dan memahami Dia dalam situasi ini. Syukur kepada Tuhan. Aku lalu membaca firman Tuhan ini. Kebanyakan orang tidak memahami pekerjaan Tuhan. Memang hal itu bukanlah hal yang mudah dipahami. Orang harus mengetahui bahwa ada perencanaan untuk semua pekerjaan Tuhan dan semua itu dilakukan pada waktunya Tuhan. Manusia selamanya tidak mampu memahami apa dan kapan Tuhan bekerja. Tuhan melakukan pekerjaan pada waktu tertentu dan Dia tidak menunda. Tak seorang pun dapat memusnahkan pekerjaannya. Bekerja menurut rencananya dan menurut maksudnya adalah prinsip yang Dia gunakan untuk melakukan pekerjaannya. Dan tak seorang pun yang bisa mengubah hal ini. Di sana, engkau seharusnya memahami watak Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu perlu dan memiliki makna penting yang luar biasa. Karena semua yang Dia lakukan dalam diri manusia berkaitan dengan pengelolaannya dan penyelamatan umat manusia. Tentu saja, pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri Ayub juga demikian. Meskipun Ayub tak bercela dan jujur di mata Tuhan. Dengan kata lain, terlepas dari apa yang Tuhan lakukan atau cara Dia melakukannya, terlepas dari harga yang harus dibayar, terlepas dari sasarannya, tujuan dari tindakannya tidak berubah. Tujuannya adalah memasukkan firman Tuhan serta tuntutan dan kehendak Tuhan ke dalam diri manusia. Dengan kata lain, tujuannya adalah memasukkan semua yang Tuhan anggap positif ke dalam diri manusia sesuai dengan langkah-langkahnya, memampukan manusia untuk memahami hati dan hakikat Tuhan, dan memungkinkan manusia menaati aturan dan pengaturan Tuhan, sehingga takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini salah satu aspek dari tujuan Tuhan dalam semua tindakannya. Aspek lainnya, karena iblis adalah kontras dan objek pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, manusia sering diserahkan kepada iblis. Dengan cara ini, Tuhan memungkinkan manusia memahami pencobaan dan serangan iblis terhadap kejahatan, keburukan, dan kehinaannya, sehingga menyebabkan manusia membenci iblis dan mampu mengetahui dan mengenali apa yang negatif. Proses ini membuat mereka berangsur-angsur membebaskan diri dari kendali iblis dan dari tuduhan, gangguan, dan serangan iblis, sampai karena firman Tuhan, pengetahuan dan ketaatan mereka kepada Tuhan, serta iman mereka kepada Tuhan dan sikap mereka yang takut akan Dia, mereka menang atas serangan dan tuduhan iblis. Baru setelah itu mereka akan sepenuhnya dibebaskan dari wilayah kekuasaan iblis.
Amin. Benar. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, dia bertindak dengan prinsip. Dan selalu dalam waktunya yang tepat, kebenaran dan kebijaksanaannya ada di balik semua ini. Benar. Aku membayangkan kebenaran Tuhan. Berarti, berupa ganjaran langsung, dan orang-orang jahat harus segera dihukum. Namun, jika semuanya terjadi sesuai bayanganku, bagaimana Tuhan menyingkap semua jenis orang dan memungkinkan orang-orang pilihannya memperoleh kearifan? Benar. Tuhan membiarkan para antikristus dan pemimpin palsu muncul di gereja untuk menggunakan orang-orang ini membantu kita tumbuh dalam hidup, untuk mendorong kita mencari kebenaran. Iya. Saat kita bisa mengenali orang-orang ini dengan menggunakan prinsip kebenaran, saat itulah kita memahami dan masuk ke dalam kebenaran. Saat itu terjadi, fungsi antikristus dan pemimpin palsu telah terpenuhi. Amin. Meskipun beberapa antikristus dan pemimpin palsu saat itu berada dalam posisi berkuasa di gereja dan mampu mengendalikan serta menipu beberapa orang, Kristus dan kebenaran masih tetap berkuasa di gereja, jadi mereka akan tersingkap dan diusir cepat atau lambat. Iya. Amin. Aku juga menyadari betapa berbahayanya natur antikristus sama sekali tak memiliki kemanusiaan. Mereka hanya memendulikan martabat dan status, sama sekali tak peduli menjadi pilihan Tuhan. Siapapun yang melanggar kepentingan mereka, seperti menjadi duri dalam daging mereka. Mereka akan menyerang dan membalas dendam kepada orang itu. Tidak akan berhenti sampai selesai. Mereka berperilaku persis seperti iblis. Benar. Sampai antikristus diusir, pilihan Tuhan tidak akan punya waktu istirahat untuk menjalani kehidupan gereja atau melakukan tugas mereka. Iya. Tuhan mengizinkan ini terjadi kepadaku, agar aku bisa melihat dari orang-orang ini bagaimana mereka merugikan orang lain dan menipu, mengenali natur dan esensi mereka, melihat kekeliruan sesat mereka, dan melepaskan diri dari tipu daya mereka. Tuhan juga ingin aku belajar dari kesalahan mereka agar aku tidak salah jalan. Semua ini menunjukkan Tuhan benar-benar mengatur situasi ini untuk menyelamatkan dan menyempurnakan aku. Iya. Seperti firman Tuhan, melalui adanya banyak hal-hal negatif dan bertentangan, dan segala macam perwujudan iblis seperti tindakan, tuduhan, gangguan, dan tipu dayanya, Tuhan memperlihatkan kepadamu wajah jahat iblis dengan jelas, dan menyempurnakan kemampuanmu untuk membedakan iblis, sehingga engkau akan membenci iblis dan meninggalkannya. Amin. Aku bersyukur kepada Tuhan, karena membimbingku memahami upaya besarnya, dan menuntunku keluar dari kegelapan. Syukur kepada Tuhan. Bulan Januari 2015, aku menulis surat lain yang melaporkan Yan Chuo. Aku menunggu dengan cemas lagi agar rumah Tuhan mengirim seseorang untuk menyelidiki dia. Namun 2 bulan berlalu, dan aku masih menunggu seseorang untuk menyelidikinya. Pemimpin gereja kami datang untuk menanyaiku berulang kali. Dia bertanya, apakah kau punya masalah dengan Tuhan atau rumah Tuhan? Saat dia mengatakan hal itu, aku mulai merasa khawatir. Aku berpikir, apa yang akan terjadi kepadaku sekarang setelah menulis surat ini? Saat itu, aku sudah diisolasi. Jadi jika terjadi hal lain, aku pasti dikeluarkan dari gereja. Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku mulai meragukan kebenaran Tuhan lagi. Aku segera datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Aku berkata, "Ya Tuhan, aku secara lisan mengakui kebenaran-Mu. Aku juga percaya Kristus dan kebenaran berkuasa di rumah Tuhan. Namun saat diuji oleh waktu dan fakta, aku melihat betapa kecilnya iman yang kumiliki, dan aku masih belum memahami kebenaran-Mu. Kini, aku ingin melepaskan kepentinganku dan tunduk pada pengaturan-Mu. Tolong bimbing aku untuk memahami keinginan-Mu." Lalu, aku membaca kutipan firman Tuhan yang ingin kubaca sekarang. Baiklah. Bagi semua orang yang bercita-cita untuk mengasihi Tuhan, tak ada kebenaran yang tak dapat dicapai dan tak ada keadilan yang tak dapat mereka tegakkan. Bagaimana seharusnya engkau menjalani hidupmu? Bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan dan mencurahkan kasih untuk memuaskan keinginannya? Tidak ada perkara yang lebih besar dalam hidupmu. Di atas segalanya, engkau harus memiliki cita-cita dan ketekunan seperti itu. Janganlah menjadi orang lemah yang tak bernyali. Engkau harus belajar bagaimana menghayati kehidupan dan kebenaran yang bermakna, dan jangan perlakukan dirimu secara sembrono. Tanpa kau sadari, hidupmu akan berlalu. Akankah kau memiliki kesempatan untuk mengasihi Tuhan lagi? Bisakah manusia mengasihi Tuhan setelah dia mati?
engkau harus memiliki cita-cita dan hati nurani yang sama seperti Petrus. Hidupmu harus bermakna dan jangan main-main dengan dirimu. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, yang Dia sempurnakan adalah kerinduan kita akan kebenaran, serta tekad mencintai Tuhan. Amin. Apapun kesulitan atau serangan yang kita hadapi, kita tidak boleh mundur, tetapi harus hidup untuk Tuhan dan kebenaran. Kita tidak boleh tunduk pada kekuatan iblis. Hanya dengan begitu, kita bisa dapat kebenaran dan disempurnakan. Amin. Aku tidak memiliki tekad dan kemauan seperti itu. Meskipun telah berdoa dan bertekad kepada Tuhan untuk melindungi pekerjaan rumahnya dan melakukan kebenaran, namun saat melihat kekuatan jahat muncul, aku menjadi takut dikurung dan mundur. Aku menyadari masih belum benar-benar memahami kebenaran Tuhan dan hanya memikirkan diriku saat sesuatu terjadi. Iya. Sebuah firman Tuhan kemudian muncul di benakku. Tuhan berkata, orang jahat pasti akan dihukum. Ya, kupikir firman Tuhan akan tercapai dan apa yang dia capai berlangsung selamanya. Semua orang jahat akan mendapatkan hukuman dari kebenaran Tuhan. Tidak peduli berapa lama atau bagaimana itu terjadi, semuanya akan selalu terjadi seperti firman Tuhan pada akhirnya. Benar. Jadi aku berpikir, aku harus melepaskan gagasanku, meninggalkan watak iblisku yang licik, mempercayai firman Tuhan, percaya Tuhan itu benar. Aku tak akan tunduk pada kekuatan iblis. Syukur kepada Tuhan. Setelah menyadari ini, perlahan-lahan aku menjadi tenang dan berhenti khawatir. Syukur kepada Tuhan. Pada bulan April 2015, aku menerima surat dari pemimpin Lee serta pemimpin dan pekerja lainnya tentang bagaimana Yan Chuo memperdaya mereka dan bagaimana mereka begitu menyakitiku. Mereka semua meminta maaf. Dalam suratnya, pemimpin Lee mengakui. Dia bilang, yang menuduhmu mengganggu pekerjaan gereja bukan para pemimpin senior, melainkan Yan Chuo. Aku tahu pada saat itu, Yan Chuo telah membaca kedua suratku yang melaporkan dia. Untuk menyelamatkan mukanya, dia siapkan bukti untuk membuatku dikeluarkan. Tetapi kemudian, beberapa pemimpin dan pekerja melihat masalah dia, jadi mereka mengirim surat laporan bersama ke rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat membaca semua surat ini, aku menghela napas lega. Aku berlutut di hadapan Tuhan dan menangis. Pada saat itu, aku merasa sangat berutang budi kepadanya. Aku telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi selalu melihat kebenarannya melalui lensa imajinasiku. Saat masalah muncul, aku coba menyesuaikannya dengan bayanganku, dan saat itu tidak berhasil. Aku salah paham dan menyalahkan Tuhan. Namun, Dia mengabaikan kelemahan dan kerusakanku, serta membimbingku selama waktu yang paling menyakitkan itu. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini menunjukkan kepadaku, Tuhan gunakan pertempuran rohani untuk melaporkan para pemimpin palsu itu guna memperbaiki pemahamanku yang salah dan memberiku pemahaman sejati tentang kebenarannya. Amin. Aku juga sadar bahwa aku melihat semua yang Tuhan lakukan melalui lensa imajinasiku. Aku sebenarnya menghujat dan membatasi Tuhan. Aku juga menyinggung wataknya. Benar. Pengalaman ini menunjukkan kepadaku, esensi Tuhan adalah benar. Amin. Semua yang Tuhan katakan dan lakukan, entah sesuai gagasan orang atau tidak, adalah pengungkapan dari watak benarnya. Iya. Mari baca firman Tuhan. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Watak Tuhan yang benar adalah hakikat Tuhan yang sejati. Ini bukan sesuatu yang dibuat atau ditulis oleh manusia. Wataknya yang benar adalah wataknya yang benar. Dan tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan salah satu ciptaannya. Tuhan sendiri adalah Tuhan sendiri. Dia tidak akan pernah menjadi bagian dari ciptaan, dan bahkan jika dia menjadi salah satu makhluk ciptaan, watak inheren dan hakikatnya tidak akan berubah. Karena itu, mengenal Tuhan bukanlah mengenal sebuah objek. Ini bukan tentang membedah sesuatu ataupun memahami seseorang. Jika manusia menggunakan metode atau konsepnya sendiri untuk mengenali sebuah objek atau memahami seseorang untuk memahami Tuhan, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan tidak bergantung pada pengalaman atau imajinasi dan
Karena itulah engkau tidak pernah bisa menerapkan pengalaman atau imajinasimu kepada Tuhan. Entah seberapa kaya pengalaman atau imajinasimu, tetaplah terbatas. Terlebih lagi, imajinasimu tidak sesuai fakta, apalagi kebenaran, dan tidak selaras dengan watak dan hakikat Tuhan yang benar. Engkau tak akan berhasil jika bergantung pada imajinasimu untuk memahami hakikatnya. Satu-satunya jalan adalah menerima semua yang datang dari Tuhan, lalu secara bertahap mengalami dan memahaminya. Akan ada hari saat Tuhan akan membawa pencerahan supaya engkau sungguh memahami dan mengenal Dia. Karena kerjasamamu dan rasa lapar serta hausmu akan kebenaran. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bulan Mei 2015, Yan Chuo diusir dari gereja karena melakukan banyak kejahatan. Para kroni dan kaki tangannya juga ditangani. Saat membaca pemberitahuan pengusiran itu, aku merasakan dari lubuk hatiku betapa benarnya Tuhan. Kebenaran dan Kristus berkuasa di rumah Tuhan. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan sangat bijaksana. Tentu saja. Tentu saja. Pengalaman dia benar. Ini pengalaman yang luar biasa.